Benim kardeşim Müslümandı. Niye cenaze namazını kılmıyorsunuz? Bağırdı çağırdı. Kenapa kalian tidak mensolatkan jenazah saudaraku? Bukankah dia juga adalah seorang muslim? Setelah mati baru ngaku muslim. Ini aneh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwatal iman, di video kali ini kita akan coba menyimak tentang suasana jenazahnya Mustafa Kamal Atatürk laknatullah alaih sesaat setelah dia meninggal dunia. Bagaimana kondisi jenazah tersebut? Apakah dimakamkan sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan paham sekularismenya? Sebagaimana yang kita ketahui, Mustafa Kamal Atatürk laknatullah alaih adalah bapak sekularismenya Turki. Dialah yang merubah azan dari yang berbahasa Arab dirubahnya menjadi bahasa Turki. Dialah yang melarang simbol-simbol keislaman seperti hijab, kerudung dan lain sebagainya di ranah-ranah publik. Dialah yang kemudian mengganti undang-undang yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi undang-undang yang berbentuk sekularisme, kapitalisme yang diambil dari sistem demokrasi kapitalis. Nah, ketika dia meninggal dunia, apakah jenazah tersebut diurus secara syariat Islam atau secara sekularisme sebagaimana ajaran yang diagung-agungkan oleh Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih? Oke, mari kita simak video tersebut. Bir tek yazılı kaynak var. Mustafa Kemal'in cenaze namazının kılındığına dair bir tek yazılı kaynak var. Fahrettin Altay'ın 10 Yıl Savaş ve Sonrası isimli eseri. Jadi ada salah satu sumber yang mengatakan, di mana sumber tersebut membahas tentang suasana jenazahnya Mustafa Kamal Atatürk laknatullah alaih. Menurut sumber video ini bahwa suasana jenazahnya itu diambil dari buku ini yang berjudul 10 Yıl Savaş ve Sonrası. Ini bahasa Turki ya, saya juga tidak ngerti. Tapi yang terpenting adalah kita menyimak saja bagaimana suasana jenazahnya Mustafa Kamal ya. Fakat buradaki malumat nakıstır, eksiktir. Nedir o malumat? Diyor ki Makbule Ata'dan geldi. Mustafa Kemal'in üvey kardeşidir. Ali Rıza'nın gerçekten kızı olan Makbule Ata'dan. Mustafa Kemal Ali Rıza'nın çocuğu değildir. Oke. Saya tidak akan membahas tentang silsilah keluarganya Mustafa Kamal pada edisi kali ini. Yang ingin kita bahas adalah sekali lagi tentang bagaimana proses jenazahnya Mustafa Kamal Atatürk ini sebelum dikebumikan. Bagaimana suasananya? Apakah dilakukan sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Ya. Jadi kita tidak membahas panjang lebar tentang masalah silsilah keluarga dia. Mungkin insyaallah di edisi berikutnya akan kita bahas ya. Makbule Ata'dan kendini yerden yere attı. Benim katafalka koydular Hristiyan usulü. Benim kardeşim Müslümandı. Niye cenaze namazını kılmıyorsunuz? Bağırdı çağırdı. Jadi saudaranya Mustafa Kamal tersebut marah karena jenazahnya tersebut tidak dilakukan apa-apa, dibiarkan saja begitu saja oleh hadirin yang hadir pada saat itu, sehingga dia bertanya bahwa kenapa kalian tidak mensolatkan jenazah saudaraku? Bukankah dia juga adalah seorang muslim? Setelah mati baru ngaku muslim. Ini aneh ini. Onun bu tehevvürü, onun bu kızgınlığı sükunete ersin diye
O zaman Vakıflar Umum Müdürü olan Yaltkaya, Şerafettin Yaltkaya yanımızdaydı. Dedim ki hoca geç önümüze kıldır bize bir namaz. O imam oldu. Tabii hepsi fotör şapkalı. Bir namaz kıldılar. Fahrettin Altay'ın söylediği bu. Ama o zaman orada küçük rütbeli bir subay olan Cevat Salim Paşa'yı ben 1970'li yıllarda Erenköy'de evinde dinledim. O da hadiseyi şöyle anlattı. Dedi ki Makbule Ata'dan geldi, bağırıp çağırıyor, benim kardeşim Müslümandı, niye namazını kılmıyorsunuz? Bu nedir Hristiyan usulü vesaire. Ben de Şerafettin Yaltkaya dedim ki ya hocasın, hoca geç önümüze kıldır bize bir namaz. Tamam saf olun dedi arkama. Arkasına saf durduk. Hoca sonra Diyanet İşleri Reisi oldu. Adamın camiye girmediği, namaz kılmadığı şununla sabit ki. Masya Allah. Kelak dia akan menjadi kepala Kemenak Turki, tetapi tidak pernah ke masjid. Menjadi kepala Kementerian Agama. Saking sekulernya. Nauzubillah min zalik. Namazdaki tekbirlerin Türkçeleştirilmediğini bilmiyormuş. Ben çok müezzinlik yaptım Türkçe ezan zamanında. Kamet getirirken Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur. Şüphesiz bilirim, bildirim, Tanrı'dan başka yoktur, tapacak. İle ahırda. Itu bahasa Turki ketika merubah azan. Yang dulunya berbahasa Arab berubah bahasa Turki. Luar biasa nih dosanya Mustafa Kemal nih. Kad kâmeti salâ yerine namaz başladı. Tanrı uludur, Tanrı uludur. İmam Allahu Ekber der. Çünkü bu ekber namazın içindedir. Ezan ve kamet Türkçeleştirilmiştir. Fakat Şerafettin Yaltkaya bunu bilmiyormuş ki Tanrı uludur. Tanrı uludur. Tanrı uludur. Jadi karena imamnya itu yang nantinya akan menjadi kepala Kemenak Turki menganggap bahwa bukan cuma azan saja yang dirubah menggunakan bahasa Turki, takbir sekalipun dia rubah juga dengan bahasa Turki. Mati saja, sholatnya aja tidak sesuai dengan syarat Islam. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak seperti itu. Ini manusia memang sungguh luar biasa biadabnya ini. Tanrı uludur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm. Şimdi Allahu Ekber Tanrı uludur'a değişince namazdaki tekbirler de değişti zannediyor. Hep sonra Diyanet İşleri Reisi oldu. Bakın işe bak. Ya. Azan saja katanya dirubah pakai bahasa Turki. Kemudian dia juga menganggap bahwa takbir juga ketika sholat juga harus dirubah dalam bahasa Turki. Dan kemudian nantinya orang tersebut menjadi ketua Kementerian Agama Turki pada masa itu. Aduh, luar biasa, sungguh luar biasa sekulernya. Ini nih sekuler total namanya ini. Hep camiye girmemiş. Bunu canlı şahidi Cevat Salim Paşa söylüyor. Bu kulaklarım duydu. Dedim ki hoca ne yaptın? Daha beterini görün şimdi. Ne yaptım? Bir tarafta Tanrı oldu, bir tarafta Esselamu Aleyküm. Sus, sanki abdestin mi var? Şu karı kendisini helak etmedim diye bir iş yaptık, sus demiş. Abdestsiz namaz kılınmış. Ini apa yang Anda lakukan katanya? Takbir saja Anda merubahnya menggunakan bahasa Turki. Kemudian berbisiklah dia bertanya, apakah Anda sudah berwudu? Ini ya. Apakah Anda sudah berwudu ketika mensolati jenazah Mustafa Kemal Atatürk? Ya.
İmamın abdesti yoksa diğerlerin olsa bile zaten hükmü yok. Ternyata dia mensolati jenazah Mustafa Kamal Atatürk tanpa berwudu. Ya. Jadi dia tidak berwudu, dia mensolati jenazah tersebut, dia menjadi imam, dia rubah takbirnya dengan bahasa Turki, bukan bahasa Arab. Kalau berdasarkan informasi ini, sholatnya tidak sah. Ya, kalau berdasarkan informasi ini, jikalau informasi ini valid, maka sholat jenazahnya Mustafa Kamal Atatürk tersebut adalah tidak sah berdasarkan fikih. İmamın abdesti yoksa diğerlerin olsa bile zaten hükmü yok. Pertanyaan retoris dari beliau. Kalau imamnya sholatnya tidak berwudu, bagaimana dengan makmumnya? Apa gunanya? Ini pertanyaan retoris, bahwa tidak ada gunanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Mustafa Kamal Atatürk ini laknatullah alaih, begitu luar biasanya dosanya kepada umat Islam. Dia akhirnya kena bala sendiri. Ketika dia meninggal dunia, sholatnya diimami oleh orang yang tidak berwudu. Sholatnya diimami oleh orang yang tidak pernah ke masjid. Sholatnya diimami oleh orang yang merubah takbir saja menggunakan bahasa Turki. Na'udzubillah min dzalik. Sebuah pelajaran bagi kita. Ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Bahwa jikalau engkau menjadi musuh Allah, engkau membuat makar kepada Allah, Allah sendiri yang akan membalas makarmu. Ingatlah, Allah sebaik-baiknya sang pembuat makar. Ikhwatal iman, saya tidak akan melanjutkan video ini, kita cut sampai di sini saja. Insya Allah tidak akan mengurangi esensi apa yang akan kita sampaikan pada video kali ini ya. Jadi sungguh luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pelajaran yang sungguh berharga dari video tersebut, bahwa Mustafa Kamal Atatürk laknatullah alaih di masa hidupnya sungguh luar biasa dia. Dialah yang meruntuhkan kekhilafahan Turki Utsmani. Itulah benteng umat Islam terdepan yang akan menjaga akidah umat, yang mempersatukan umat Islam dari penjuru dunia manapun. 3 abad dia memimpin dunia, gilang gemilang perjuangan umat Islam pada masa itu. Musuh-musuh Islam gentar dengan yang namanya kekhilafahan. Musuh-musuh Islam itu takut. Tidak ada yang berani meremehkan Islam pada saat itu, karena mereka tahu konsekuensinya seperti apa. Tetapi apa yang terjadi pada tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kamal Atatürk laknatullah alaih menghancurkan kekhilafan Turki Utsmani. Dia memproklamirkan negara Turki baru. Dia memproklamirkan Turki dengan sistem sekularismenya. Dia menghancurkan sendi-sendi keislaman sampai ke akar-akarnya. Azan dia rubah dengan menggunakan bahasa Turki. Simbol-simbol keislaman seperti kerudung, hijab, dan lain sebagainya dia hapus dan tidak diperbolehkan eksis di ranah-ranah publik. Allah kemudian memberikan pelajaran berharga bagi kita dengan menyaksikan video tersebut. Ketika meninggalnya, dia diimami oleh orang yang tidak pernah ke masjid sekalipun. Dia diimami oleh orang yang takbirnya saja dirubah dengan menggunakan bahasa Turki. Bahkan dia diimami oleh imam yang tidak berwudu, tidak mengambil air wudu. Na'udzubillah min dzalik. Di akhir hayatnya pun dia sholatnya tidak sah secara hukum fikih, secara syariat Islam, kalau berdasarkan video tersebut. Belum lagi kita mendengar kisahnya ketika dia dikebumikan, bumi saja tidak mau menerimanya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sampai detik ini, kalau saudara-saudara sekalian sempat berkunjung ke Turki, datangilah. Maka mayoritas orang yang datang ke makam tersebut, mereka menutup hidung. Kenapa? Karena menyebar bau yang begitu busuk daripada makam tersebut. Na'udzubillah. Itulah makam orang yang terlaknat. Mati pun saja tidak diterima oleh bumi. Kau Mustafa Kamal Atatürk membuat makar. Ternyata sebaik-baik pembuat makar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ikhwatal iman, semoga saja kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari video tersebut. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dalam penyampaian ada yang khilaf dan salah dari Al-Fakir. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.